Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 20 September 2021. Menari sambil pakai topi, Gowori emang bikin happy. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Tae-gon, Imam, dan Santo Paulus Chong Ha-sang beserta kawan-kawannya martir di tanah Korea. Kedua martir ini mewakili orang-orang Katolik yang wafat karena iman mereka. Mereka dinyatakan kudus oleh Paus Yohanes Paulus II dalam kunjungannya ke Korea pada tahun 1984. Kekristenan mulanya dibawa ke Korea oleh seorang awam pada abad ke-17. Iman umat di tanah Korea lambat laun semakin berkembang dan bertumbuh. Mereka bersekutu secara tersembunyi karena dinasti Joseon melarang agama Kristen masuk ke tanah Korea. Kemudian para misionaris dari Prancis tiba di Korea dan semakin mengembangkan kekristenan di sana. Dinasti Joseon marah karena ajaran Kristiani yang diajarkan berbeda dengan tradisi dan agama mereka. Santo Andreas Kim Tae-gon, imam pertama asal Korea, dan Santo Paulus Chong Ha-sang, seorang katekis, ditangkap, dipersekusi secara sadis. Mereka akhirnya wafat sebagai martir di tanah Korea. Santo Andreas Kim Tae-gon wafat hanya berselang 1 tahun setelah ia ditabiskan. Sebanyak 103 orang Katolik Korea wafat sebagai martir, ditambah 10 anggota Serikat Misi Asing dari Paris, 3 orang uskup, dan 7 orang imam. Jadi total martir di tanah Korea ada 113 orang. Iman yang dibangun di atas darah para martir menjadikan gereja di tanah Korea terus bertumbuh dan berkembang. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah kolong tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan ini dengan penuh syukur. Tanah Korea bukan hanya terkenal K-pop dan dramanya, namun juga menyimpan segudang kisah iman yang sangat-sangat inspiratif dan mendalam. Dalam suatu kesempatan ziarah ke tanah Korea, saya betul-betul takjub dan kagum melihat dan menyaksikan iman umat di Korea. Kala itu, kami berkunjung ke gereja Joldusan Martir Srin. Di tempat ini, banyak para martir Korea yang dibunuh. Kala itu hari sedang hujan, dan untuk dapat sampai ke gereja ini perlu naik anak tangga, yang buat saya saja yang masih muda ngos-ngosan capek.
Namun saya sangat terkesan dan terharu melihat serombongan anak-anak TK yang mengunjungi gereja ini. Tiap kali mereka melihat dan menjumpai Arca, Santo, dan Santa, mereka akan berhenti sejenak dan menundukkan kepala. Wow, istimewa. Begitu juga dengan para lansia yang berjuang untuk menaiki bukit agar sampai di atas gereja. Kala itu sekali lagi sedang hujan ya. Saya aja lari bergegas untuk naik agar tidak kehujanan. Namun, tiap-tiap dari mereka juga lansia di tengah hujan mengguyur, tetap saja memberikan penghormatan kepada arca-arca kudus. Sungguh luar biasa iman di tanah Korea yang telah dibasuh di atas darah para martir. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Karena tidak pas. Pelita yang bernyala fungsinya adalah untuk menerangi kegelapan. Firman ini dimasukkan Yesus agar para muridnya menjadi terang untuk menyinari kegelapan hati banyak orang. Menjadi terang artinya punya kualitas hidup yang baik, menjadi teladan, dan memberikan daya ubah pada keadaan yang tadinya gelap menjadi bersinar terang. Kondisi gelap tidak kelihatan dan membuat orang jatuh ke dalam dosa. Kehadiran para murid Yesus yang menjadi terang dimaksudkan agar yang gelap itu disinari sehingga orang yang berjalan dalam kegelapan berada dalam tuntunan terang dan terhindar untuk jatuh ke dalam dosa. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Yesus menutup firman-Nya dengan mengatakan, barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Loh, bagaimana ya maksudnya? Kok kepada yang sudah punya malah diberi lagi, dan kepada yang tidak punya segalanya akan diambil? Tentu maknanya bukan yang kaya semakin menjadi kaya dan yang miskin semakin melarat. Bukan demikian. Yesus berbicara soal kualitas hidup menjadi terang. Mereka yang memiliki kualitas hidup sebagai terang, daya, cahaya, sinar akan ditambahkan. Namun mereka yang tidak punya kualitas hidup sebagai terang tidak akan dipercaya dan tidak akan diberi daya, sinar, dan terang. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kualitas pribadi sebagai terang sungguh telah ada di dalam diri kita? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.